Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munajat Trinugroho serta Bapak Eko Setiawan selaku penguji skripsi saya atau tugas akhir saya, dan Bapak Ratnanto Fitriadi selaku pembimbing skripsi atau tugas akhir saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas akhir saya atau skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Trainer Kit Programmable Logic Control atau PLC untuk media pembelajaran sistem otomasi industri. Studi kasus jurusan Teknik Industri UMS. Nah, pertama-tama, sistem otomasi dalam dunia industri, khususnya industri manufaktur, mampu meningkatkan kualitas produk karena selain dapat bekerja secara otomatis dan terus-menerus, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia juga dapat dihindari atau bahkan dapat dihilangkan. Salah satu alat yang biasa digunakan di dunia otomasi industri untuk controller yaitu Programmable Logic Control. Nah, di Teknik Industri UMS sendiri memiliki mata kuliah otomasi industri dengan sistem kontrol PLC yang sudah didukung dengan sistem kendalinya, yaitu PLC merek LG Glova dengan seri G7M DR20U dan sudah dilengkapi dengan trainer kitnya serta software monitor GMWin. Namun dalam pengoperasiannya atau dalam pengoperasian pembelajaran ada beberapa kendala, seperti yang pertama itu software GMB-nya itu sudah kurang support dengan sistem operasi komputer yang dimiliki oleh industri, sehingga menyebabkan aplikasi sering crash dan ngehang komputernya, serta PLC dan trainer kit yang tergolong sudah outdated atau ketinggalan zaman. Hal itu merupakan beberapa faktor yang menjadikan peneliti mempunyai gagasan untuk merancang dan membuat trainer kit PLC beserta software monitornya, agar dalam proses belajar mengajar, materi otomasi industri khususnya tentang PLC dapat tersampaikan dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan reverse engineering dan menekankan pada langkah benchmarkingnya, serta analisis kelayakan sebagai langkah pengujian alatnya. Untuk PLC baru yang akan digunakan yaitu merek Omron dengan seri CP1E, karena paling direkomendasikan untuk pembelajaran sistem otomasi industri. Hal ini juga didasarkan hasil dari Focus Group Discussion atau FGD yang telah dilakukan peneliti dengan asisten otomasi 2019, alumni yang ahli dalam bidang elektrikal, serta dosen mengabu sebelum penelitian ini dilakukan tahun kemarin. Masuk ke rumusan masalah, bagaimana merancang dan membuat trainer kit PLC baru untuk menunjang pembelajaran di laboratorium otomasi, beserta dengan modul penggunaan dan modul pembelajarannya. Untuk batasan masalahnya itu sendiri, yang pertama, penelitian ini yang dilakukan hanya membahas mengenai pengembangan dan pembuatan trainer kit PLC baru beserta buku panduan penggunaan dan pengajaran pembelajarannya dengan pendekatan reverse engineering. Yang kedua, PLC yang digunakan untuk trainer kit menggunakan merek Omron CP1E. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama merancang dan membuat media pembelajaran trainer kit PLC baru untuk mengganti trainer kit PLC sebelumnya. Yang kedua yaitu membuat modul penggunaan dan modul pembelajaran PLC baru sebagai alat pendukung maupun simulasi pembelajaran otomasi industri. Masuk ke landasan teori. Yang pertama itu reverse engineering. Jadi menurut Wibowo 2006, reverse engineering adalah kegiatan analisa sebuah produk yang sudah ada digunakan sebagai acuan untuk mendesain sebuah produk dengan pengembangan pada komponen tertentu. Nah, dari Wibowo sendiri itu menyampaikan pendapat reverse engineering itu dalam 5 tahapan. Yang pertama itu disassembly, yaitu tahap ini merupakan tahap mempelajari prinsip kerja dan fungsi. Itu yang kedua, assembling atau analisis kemudahan pembongkaran atau assembling. Yang ketiga ini benchmarking, yaitu perbandingan dengan produk serupa. Nah, kenapa saya beri warna beda? Karena dalam penelitian ini, benchmarking itu yang ditekankan. Yang keempat yaitu desain baru, perancangan desain produk baru. Yang keempat yaitu pembuatan produknya. PLC itu sendiri adalah sebuah peralatan yang user-friendly berbasiskan microprocessor, merupakan suatu komputer khusus yang berisi kontrol dari berbagai jenis dan level secara kompleksitas. Itu menurut Tohtu 2010. Jadi intinya PLC itu seperti halnya komputer, cuman inputannya itu jika di komputer itu seperti keyboard, mouse, mikrofon. Nah, kalau di PLC itu seperti sensor, push button, tombol, dan sebagainya. Nah, untuk outputannya sendiri, kalau di komputer kan seperti speaker, terus layar, dan sebagainya kan. Dan kalau di PLC itu sendiri seperti contohnya itu seperti motor, solenoid, dan sebagainya. Perbedaannya juga terdapat pada bahasa pemrogramannya. Kalau misal di komputer dia menggunakan script dan kode biner, kalau di PLC itu dia menggunakan ladder diagram atau diagram tangga. Dan konfigurasinya itu ya mirip-mirip dengan komputer.
Seperti ini, peralatan input masuk ke interface input, nanti diolah oleh CPU, diolah lagi menjadi outputan. Dan di sini juga ada memori. Yang selanjutnya yaitu training kit. Training kit atau alat peraga dalam dunia pendidikan sendiri memiliki pengertian yang cukup luas. Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Itu menurut Sujana 2009. Yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif, efisien, menarik, dan membangkitkan minat dalam mendalami materi. Ini contoh trainer kit PLC Glova yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, teknik industri khususnya. Dan ini yang dari teknik elektro, di lab teknik elektro. Masuk ke metodologi penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu yang pertama observasi dan pengumpulan data, terus perancangan dan pembuatan alat, yang ketiga itu analisis alat atau produk. Nah, ini saya jelaskan dulu yang observasi pengumpulan data. Jadi dimulai dengan studi pendahuluan. Jadi peneliti itu melakukan studi pendahuluan, yaitu studi literatur, ngambil dari buku, jurnal, naskah publikasi tentang otomasi industri, buku jurnal, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan studi lapangan. Kebetulan saya juga asisten otomasi industri, sehingga pengamatan dapat dilakukan pada pengajaran materi PLC mata kuliah otomasi industri. Dan pengamatan trainer kit yang lebih advance pada dunia pendidikan saat ini, seperti contohnya tadi di teknik elektro, lalu dari fokus group discussion yang telah dilakukan dengan asisten otomasi 2019, alumni asisten otomasi, serta dosen pengampu otomasi industri. Lalu dari hal tersebut dicari dirumuskan masalah serta tujuan penelitiannya. Setelah dilakukan perumusan masalah dan tujuan penelitian, data-data tersebut dikumpulkan yang nantinya akan diolah lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu perancangan dan pembuatan. Jadi untuk perancangannya itu sendiri dilakukan kegiatan reverse engineering yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama disassembly product. Jadi produk yang lama yaitu PLC Glova itu di disassembly untuk melihat komponen-komponen apa saja yang digunakan yang nantinya dapat diaplikasikan ke alat yang baru atau desain yang baru. Lalu dilakukan yang kedua assembling komponen, yaitu perakitan kembali PLC Glova yang telah di disassembly tadi untuk melihat kemudahan apa saja yang dapat diambil untuk diaplikasikan atau diadopsi di alat yang baru. Yang ketiga benchmarking, yaitu membandingkan dua produk, kit PLC Glova yang dimiliki teknik industri UMS dan PLC trainer kit yang dimiliki oleh teknik elektro yang lebih advance. Jadi nanti akan saya cari kelebihan dan kekurangannya, lalu akan diadopsi beberapa kelebihan tersebut untuk dimasukkan ke desain rancangan yang baru. Yang keempat yaitu saran ahli. Jadi setelah dilakukan benchmarking, nanti hasil dari benchmarking dan FGD dan sebagainya itu akan dikonsultasikan ke ahli-ahli, yaitu yang pertama dosen pengampu atau dosen pembimbing, terus asisten otomasi terkait, dan ahli dalam bidang elektrikal, yaitu Mas Galih, alumni angkatan 2004. Nah, lalu dilanjutkan dengan pembuatan alat, perakitan alat. Setelah alat dibuat, nanti akan dilakukan pengujian produk, yaitu fungsi produk dan appearance produk. Dengan menjelaskan seperti ini. Jadi pengujian fungsi produk itu tes connecting PLC dengan software monitornya, tes sumber VDC menggunakan voltmeter, tes input-output dengan software monitor, tes block simulator dengan running program PLC-nya. Untuk appearance product sendiri, yaitu tes pemasangan banana kabel pada pin, tes wiring pada simulator, tes lampu indikator dengan memberi sumber arus VDC. Jadi untuk fungsi itu lebih ke fungsi penggunaan alatnya. Untuk appearance itu dalam tampilannya, untuk biasanya itu di layoutnya itu. Tahapan besar yang ketiga yaitu analisa. Dalam penelitian ini, produk akan dianalisa berdasarkan 3 kriteria, yaitu fungsi produk, appearance produk, serta kelayakan produk. Nah, untuk fungsi produk dan appearance produk ini sendiri diambil dari pengujian produk sebelumnya. Jadi nanti datanya akan dimasukkan ke sini, udah dijelaskan dan diolah lagi. Nah, selanjutnya analisa kelayakan produk dilakukan untuk melihat apakah produk ini layak atau tidak untuk digunakan pembelajaran sebagai media pembelajaran. Nah, langkah yang pertama yaitu melakukan simulasi kelas terbatas berbasis online. Jadi nanti peneliti akan mengirimkan sebuah video
tentang pengajaran dari awal, penjelasan PLC Omron, penggunaan trainer kitnya, serta software monitornya. Nah, yang nantinya video tentang pengajaran dan trial tersebut akan disebar ke asisten otomasi 2019 sebanyak 7 orang dan asisten otomasi 2020 yang baru sebanyak 7 orang juga. Nah, setelah dilakukan penyebaran video, dilakukan penyebaran kuesioner pada para praktikan tersebut, praktikan simulasi kelas terbatas, yang berisi pertanyaan-pertanyaan serta scoring yang berkaitan dengan pengajaran trainer kit PLC Omron tersebut. Nah, dari hasil kuesioner tersebut nanti akan dianalisis lagi, uji kelayakannya, apakah layak atau tidak. Jika belum layak, akan dilakukan revisi desain produk untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.